Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita pada video pembelajaran matematika. Pada video ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar, masih bersama saya Ibu Putri Widiastrini. Nah, untuk memahami konsep turunan fungsi aljabar, kita mulai dengan melihat grafik. Misalnya pada grafik ini terdapat suatu fungsi fx di mana terdapat dua buah titik, masing-masing koordinat x dengan fx-nya menjadi fx, kemudian titik yang kedua pada sumbu x-nya adalah x ditambah h, sehingga fx-nya menjadi fx ditambah h. Turunan fungsi aljabar itu merupakan dituliskan sebagai f aksen x, ini dibaca f aksen x ya. Dia merupakan perbandingan antara perubahan nilai fx dengan perubahan nilai x-nya. Nah, Anda lihat perubahan nilai fx itu pada gambar dia adalah ini. Kemudian perubahan nilai x-nya adalah ini. Kalau Anda perhatikan gambarnya, perubahan nilai perubahan nilai fx itu akan sama dengan nilai fx ditambah h dikurangi fx. Sementara perubahan nilai x, ini dari x ke x tambah h, itu dia sebagai delta x, itu merupakan kalau panjang sekian itu sama dengan didapat dari panjang yang sekian ini dikurangi dengan panjang ini. Maka bentuk delta fx per delta x akan menjadi fx ditambah h dikurangi fx per x ditambah h dikurangi x. Nah, kalau Anda perhatikan pada penyebut, kita bisa sederhanakan x dengan x habis, maka menjadi fx ditambah h min fx tetap per h, karena x dengan x disederhanakan. Nah, kondisi turunan fungsi aljabar akan terjadi pada saat atau pada kondisi ketika x ditambah h ini bergeser mendekati x, mendekati ya, tetapi tidak sama dengan x, atau dikatakan jarak antara x ke x tambah h ini kan ini dia, jarak dari x ke x ditambah h mendekati 0. Nah, ini H mendekati 0. Pada matematika baru saja kita pelajari nilai pendekatan yang mendekati 0 dikatakan sebagai limit H mendekati 0. Sehingga f aksen x akan menjadi limit fx ditambah h min fx per h dengan h mendekati 0. Ini merupakan definisi turunan fungsi aljabar. Sehingga definisi turunan fungsi aljabar fx ditulis dengan f aksen x itu didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx per h. Nah, fungsi turunan f aksen x ini bisa ditulis juga sebagai f aksen x sama dengan dfx per dx atau turunan diferensial. D-nya ini diferensial fungsi fx terhadap x. Kita mulai dengan contoh. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Tentukan turunan fungsi fx terhadap x atau mencari f aksen x-nya. Nah, dengan menggunakan definisi, kalau fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h min fx per h. Kita tinggal memasukkan caranya, karena fungsinya ini x kuadrat, maka x ditambah h kita kuadratkan, ditambah 2 kali x ditambah h, dia merupakan fungsi fx ditambah h, dikurangi fx, dikurangi x kuadrat ditambah 2x per h. Maka sama dengan limit h mendekati 0 dari x kuadrat ditambah 2x ditambah h kuadrat, ini adalah uraian dari ini, ditambah 2 kali x ditambah h, maka jadinya 2x ditambah 2h, dikurangi, ini buka kurungnya, kurangi x kuadrat min 2x per h. Nah, kalau dibuka, kurungnya akan jadi x kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat tambah 2x tambah 2h min x kuadrat min 2x per h dengan h mendekati 0. Yang bisa kita sederhanakan, Anda lihat, x kuadrat dengan x kuadrat,
2x dengan 2x ya. Maka akan menjadi limit H mendekati 0 dari 2xh, sisa ini ditambah H kuadrat ditambah 2H per H. Kalau kita keluarkan, Anda lihat faktornya, ini H, ini ada H kuadrat, ini ada 2H, keluar H-nya menjadi 2x tambah H plus 2 per H. Nah, ini dan H bisa disederhanakan, maka yang tersisa menjadi limit H mendekati 0 dari ini, 2x tambah H per 2. Kita tinggal substitusi, maka 2x tambah 0 ditambah 2 sama dengan 2x plus 2. Maka inilah turunan dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Kalau Anda perhatikan, proses untuk mencari satu soal turunan ternyata panjang sekali ya. Ada nggak yang lebih sederhana? Kita lihat. Nah, menyelesaikan turunan dengan definisi yang tadi kita pergunakan namanya menggunakan definisi, ternyata sangat rumit dan lama. Maka kita bisa mempergunakan rumus-rumus turunan. Nah, yang pertama, sederhana sekali. Jika Y sama dengan C itu konstanta real, maka Y aksen sama dengan 0. Artinya kalau ada fungsi Y yang sama dengan konstanta itu bilangan berapapun, turunannya sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 7, turunannya berapa? Nah, sama dengan 0. Kalau dia sudah konstanta, turunannya 0. Contoh kedua, Y sama dengan min 3. Turunannya berapa? Bisa Anda jawab? Pasti turunannya sama dengan 0 berdasarkan rumus yang pertama. Jadi berapapun di sini kalau dia konstanta, Y sama dengan 1000, Y sama dengan min 5, Y sama dengan 700, Y sama dengan min 3. Turunannya pasti sama dengan 0. Sederhana yang nomor 1, kita lanjut rumus yang kedua. Jika Y sama dengan A kali X pangkat N dengan A dan N anggota bilangan real, maka Y aksen itu turunannya sama dengan A kali N X pangkat N min 1. Artinya, Anda kalikan koefisien dengan pangkat, kemudian variabelnya tetap, pangkat dikurangi 1. Yuk kita lihat contoh. Contoh 1, Y sama dengan X, Y aksennya berapa? Kita lihat, Y sama dengan X, Y aksen, di depan X, konstantanya artinya berapa? Betul, 1. Pangkat X berapa? Di sini tidak berisi pangkat, artinya sama dengan 1, berarti koefisien dan pangkat sama-sama 1, sehingga turunannya kita tinggal kalikan. Ya, 1 kali 1, X-nya tetap, pangkat 1 kurang 1. Sehingga 1 kali 1, 1. 1 kurang 1, 0. 1 kali X pangkat 0. X pangkat 0 waktu kelas 10, hasilnya 1. Ya, maka turunan dari Y sama dengan X adalah 1. Mudah-mudahan kalau kita lihat contoh yang kedua lagi, Y sama dengan 5X, turunannya berapa? Nah, kalau 5X berarti koefisiennya 5, pangkatnya 1. Nah, berarti tinggal mengalihkan 5 kali 1, betul? 5 kali 1, X pangkat, di sini kan pangkatnya 1 artinya ya. 1 kurang 1. Bisa Anda tebak, 5 kali 1, 5, 1 kurang 1, 0, X pangkat 0, 1. 5 kali 1 hasilnya 5. Sehingga turunan dari 5X sama dengan 5. Nah, dari dua contoh ini, kalau nanti pangkatnya di sini 1, diturunkan, ini tinggal hilang aja variabelnya. Karena dia akan jadi pangkat 0. Sehingga koefisien itulah hasilnya nanti. Kalau Y sama dengan X, turunannya 1. Y sama dengan 5X, turunannya 5. Y sama dengan 2X, turunannya pasti 2. Y sama dengan min 3X, turunannya pasti min 3. Koefisien di depan itu yang merupakan jawaban. Lanjut, contoh yang ketiga. Y sama dengan 6X pangkat 3. Nah, sekarang koefisiennya 6, pangkatnya 3. Turunannya berapa? Nah, kita menggunakan sifat ini, rumus yang kedua, kita tinggal mengalihkan 6 kali 3. Nah, hasilnya 6 kali 3, X pangkat 3 dikurang 1. Paham ya? Koefisien kali pangkat, X-nya tetap, pangkat kurang 1.
Maka hasilnya 6 kali 3, 18x kuadrat. Ini 6 kali 3, ini kurang 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk rumus yang ketiga, jika Y sama dengan U plus minus V dengan U dan V merupakan fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Artinya, untuk rumus yang ketiga ini digunakan untuk penjumlahan dua buah fungsi. Maka turunannya kita tinggal mencari masing-masing turunan fungsi kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Kita lihat contohnya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Saya ambil dari contoh yang pertama tadi kita menggunakan definisi fungsi, kan sangat panjang sekali. Kalau kita menggunakan rumus yang ketiga ini akan jauh lebih mudah. Nah, turunan dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X itu kita tinggal mengalihkan koefisien yang di depan. Masing-masing ini kan ada fungsinya X kuadrat dan 2X. Maka kita cari turunan untuk X kuadrat 1 kali 2, X pangkat 2 dikurangi 1. Ditambah, karena di sini kan plus minus, karena dia ditambah ya ditambah, turunan dari 2X. Turunan dari 2X 2 kali, ini kan pangkat 1 kali X pangkat 1 kurang 1. Kalau pakai yang tadi bisa langsung, kalau 2X ya turunannya 2, koefisien dari X bisa langsung. Maka Y aksen sama dengan 2X ditambah 2. Hasilnya sama dengan yang tadi kita menggunakan definisi turunan, tapi jauh lebih cepat penyelesaiannya. Ya, nah biar lebih jelas contoh yang kedua agak lebih panjang dia. Nah, misalnya Y-nya sama dengan 2X pangkat 4 ditambah 5X kuadrat min 7X tambah 3. Mudah-mudahan bisa cepat sekarang. Maka Y aksennya berapa? Kita hitung menggunakan rumus yang 1 dan 2 tadi dengan bantuan rumus 1, 2, maka Y aksen 2 kali 4 X pangkat 4 kurang 1 ditambah 5 kali 2 X pangkat 2 kurang 1 dikurangi 7X, atau langsung saja 7 kali 1 X pangkat 1 min 1. Langkah ini boleh tidak Anda kerjakan lagi jika sudah bisa dengan cepat menghitung. Anda langsung bisa dari sini ke sini dengan cukup mengalihkan 2 kali 4 langsung 8. 4 dikurangi 1 langsung 3. 5 kali 2, 10. X 2-nya kurang 1 ya pangkat X. Kalau min 7X ya koefisiennya 7. Saya rasa jadi lebih mudah ya. Kita lanjut dengan rumus yang keempat. Jika Y sama dengan U kali V dengan U dan V suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Dalam hal ini fungsinya merupakan perkalian dua buah fungsi. Kita lihat langsung ke contoh biar lebih jelas. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan X pangkat 3 kali X kuadrat ditambah 6. Nah, di sini X pangkat 3 ini merupakan fungsi, X kuadrat tambah 6 ini juga merupakan fungsi, dia perkalian dua buah fungsi. Maka berdasarkan rumus ini kita harus mencari turunan masing-masing fungsi, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Dari soal, maka kita misalkan dulu dia U-nya sama dengan X pangkat 3 dan V-nya sama dengan X kuadrat ditambah 6. Maka turunan dari U itu sama dengan U aksen, itu nanti dia 1 kali 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Maka jadinya U aksen 1 kali 3, 3. X pangkat 3 dikurangi 1 jadinya 2. Maka U aksen 3X pangkat 2. Kalau V-nya X kuadrat ditambah 6, maka V aksennya sama dengan 1 kali 2, kan 2 nak ya? 2 kali X. 2 dikurangi 1 kan pangkat 1. Saya sengaja tidak memperlihatkan caranya biar semakin terbiasa mencari turunannya. Plus 6, turunan dari 6 kan 0, maka V aksen sama dengan 2X. Nah, nilai ini kita masukkan ke rumus, sehingga Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Seperti kali silang dia. Maka hasilnya menjadi 3X kuadrat dikali V-nya X kuadrat ditambah 6 ditambah U-nya X pangkat 3 kali 2X. Ini sekarang buka kurungnya, perkalian suku 3X kuadrat kali X kuadrat, 3X kuadrat kali 6 ditambah X pangkat 3 kali 2X. Maka hasilnya X pangkat 2, X pangkat 2 jadinya 3X pangkat 4
3x kuadrat kali 6, 3 kali 6, 18x kuadrat. Kemudian x pangkat 3 kali 2x, ini kan di depannya artinya 1, 1 kali 2, 2. X pangkat 3 kali x, ini x-nya pangkat 1, 3 tambah 1, 4. Nah, kita lihat ada suku dengan variabel yang sama, bisa kita jumlahkan. 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4 menjadi 5x pangkat 4 ditambah 18x kuadrat. Ya, itu untuk hasil menggunakan rumus yang keempat. Kita lanjut ke rumus yang kelima. Jika Y sama dengan U per V dengan U dan V suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, sekarang bentuknya dia pembagian dua buah fungsi. Kalau rumus yang keempat, perkalian dua buah fungsi. Kita lihat ke contoh biar lebih jelas. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan X per X kuadrat tambah 1. Maka, kita misalkan dulu dia U-nya sama dengan X, yang di pembilang itu sebagai U, kemudian di penyebut sebagai V, maka V-nya, karena ini bawa ke rumus ya, U sama dengan X, maka U aksennya sama dengan 1 di awal sudah. Kemudian V-nya adalah X kuadrat ditambah 1, di penyebut itu adalah V, maka turunannya atau V aksen sama dengan 1 kali 2, 2X. Tinggal membawa ke rumus, Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Berdasarkan rumus ini kita masukkan dia. Datanya sudah ada, maka U aksen 1 kali V-nya X kuadrat tambah 1 dikurangi U-nya X kali V aksen kali V aksen 2X, maka X kali 2X per E kuadrat tambah 1. Nah, ini X tambah kuadrat tambah 1 kuadrat. Tinggal kalikan saja. Kebetulan ini karena perkalian dengan 1 ya jadi gampang. Maka X kuadrat ditambah 1 dikurangi X kali 2X, 2X kuadrat per E kuadrat tambah 1. Yang bisa disederhanakan, X kuadrat min 2X, maka menjadi min X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Setelah Anda mempelajari rumus turunan, itu tadi ada 5, sekarang kita lanjut dengan aturan rantai. Aturan rantai itu seperti apa? Misalkan Y sama dengan FGX atau Y sama dengan F0GX, dengan F dan G merupakan fungsi-fungsi dalam variabel X yang memiliki turunan, turunan Y adalah, nah, ini artinya dalam sebuah fungsi di dalamnya ada fungsi lagi. Maka caranya kita cari turunan yang di luar, kalikan lagi dengan turunan fungsi yang di dalam. Biar lebih jelas, kita lihat contoh. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min 5 berpangkat 10. Di sini fungsi yang di dalam kurung, dia merupakan fungsi berpangkat dan lagi dia dipangkatkan. Maka yang harus kita lakukan untuk menentukan turunannya adalah cari dulu turunan yang pertama, berarti ini cari turunannya berpangkat 10, maka kita anggap ini 1 kali pangkat ini tetap, kemudian pangkat ini dikurangi 1, maka jadi Y aksen sama dengan 1 kali 10, 10 ini tetap dulu, kemudian pangkat ini dikurangi 1. Nah, itu untuk hasil yang pertama. Kemudian kali lagi turunan dari yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung kan X kuadrat tambah 3X min 5. Turunannya sini 1 kali 2, 2X ditambah turunan dari 3X, 3. Turunan min 5 kan 0, sehingga turunan yang di dalam adalah 2X tambah 3. Nah, 3 tinggal melakukan operasi saja, mudah-mudahan paham ya. Cari turunan yang ini dulu, koefisien kali pangkat ini kurangi 1, kemudian turunan yang kalikan turunan yang di dalam. Nah, sekarang mana yang bisa kita kerjakan? 10 dengan ini. Karena di dalam kurung sudah tidak berpangkat lagi. Nah, ini perlu pangkat. Maka hasilnya 10 kali X kuadrat tambah 3X min 5. 10 dikurangi 1 kan 9, kali 2X tambah 3, ini dikalikan. Maka 10 kali 2X tambah 3, kali ini tetap. Ini jangan, ini dikalikan masuk ke dalam. Salah, kenapa? Karena ini ada pangkat.
maka kita kalikan dengan yang tidak ada pangkat fungsinya. Nah, maka jadi 10 kali 2x, 10 kali 3, maka hasilnya 20x tambah 30 kali x kuadrat tambah 3x min 5 pangkat 9. Ini salah satu contoh soal yang menggunakan aturan rantai. Nah, bagian terakhir kita akan menggunakan teori turunan untuk menyelesaikan apa? Penyelesaian soal limit. Nah, penyelesaian soal limit menggunakan bantuan turunan dinamakan dalil hospital. Dalil hospital ini ternyata kemarin banyak anak-anak yang mendapat kendala ketika menentukan penyelesaian limit menggunakan metode pemfaktoran. Ini akan sangat membantu kalau Anda paham turunan, tidak perlu menyelesaikan limit dengan menggunakan pemfaktoran. Kita lihat. Bagaimana bunyi dalil hospital? Ada limit x mendekati a dari fx per gx itu sama dengan limit x mendekati a dari f aksen x per g aksen x. Artinya apa? Anda mencari turunan dari pembilang dan mencari turunan dari penyebut. Lalu hasilnya substitusi nilai x yang didekati ke fungsi hasil turunan. Lebih jelas kita lihat contoh yang untuk pertemuan minggu lalu. Nah, limit x pangkat mendekati 3 dari x kuadrat min x min 6 per x min 3 dengan metode, ini kan kalau dimasukkan, ini menggunakan metode pemfaktoran dia jadinya. Kenapa? Karena dengan metode substitusi, dia menghasilkan tak hingga. Maka limit x mendekati 3 dari ini difaktorkan x kuadrat min x min 6, kalau difaktorkan x min 3 per x min 3, ini bisa disederhanakan. Nah, kesulitan anak biasanya mengubah dari ini ke sini. Nah, ternyata kemarin kan saya minta mengunjungi laman di YouTube. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, tapi kalau tidak bisa dipahami nanti kita bisa mempergunakan dalil hospital. Untuk soal ini kemarin kita dapat hasil 5. Sekarang kita coba dengan dalil hospital. Nah, kita lihat pembilangnya kan x kuadrat min x min 6. Maka turunannya ini 1 kali 2, 2x min, di sini kan 1 min 1. Kemudian gx-nya kan adalah x min 3 yang di penyebut namanya gx. Maka turunannya adalah ini kan 1, sehingga limit ini akan berubah menjadi hasil turunan ini. Nah, limit x min 3 per, ini kan 2x min 1 turunan dari pembilang, 1 turunan dari penyebut, sekarang kita tinggal substitusi aja ke sini. Maka hasilnya 2 kali 3 dikurangi 1, 2 kali 3, 6, 6 dikurangi 1, 5, 5 bagi 1 hasilnya 5. Nah, itu tadi pemaparan tentang turunan fungsi aljabar dan sampai akhirnya Anda bisa menggunakan turunan untuk membantu menyelesaikan soal limit. Sekian penjelasan untuk turunan fungsi aljabar pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya.